Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis yang biasa kita sebut dengan business plan. Setelah kita memahami peran penting entrepreneurship dan bagaimana memulai usaha, marilah kita saat ini belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah rencana bisnis untuk kegiatan usaha. Tentu saja, sebuah rencana bisnis dapat dibuat sangat detail dan kompleks ataupun singkat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, setelah mempelajari tentang perencanaan bisnis, calon wirausaha di sini diharapkan mampu membuat rencana bisnis dengan menuangkan berbagai ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada betapapun sederhananya secara tertulis. Namun, wirausaha baru di negara kita banyak yang tidak mau ataupun mungkin tidak mampu atau segan menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa dalam pikiran, yaitu suatu rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain usaha apa yang akan dibuka, mengapa memilih usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, dan dari mana sumber modal dan lain sebagainya. Di sini ada pengertian dari business plan, yaitu yang pertama, business plan itu adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Kemudian pengertian yang kedua yaitu dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mana di dalamnya menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya itu meliputi perencanaan terpadu yang terkait pemasaran, permodalan, keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Kemudian pengertian yang ketiga, dokumen penting yang sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang akan dikehendaki, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Kemudian pengertian yang terakhir di sini adalah suatu rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Nah, rencana bisnis yang baik itu merupakan gambaran bagaimana memperoleh suatu kekayaan atau cara memperoleh keuntungan dari suatu usaha. Di sini, mengapa rencana bisnis ini penting dimiliki oleh para pemilik bisnis? Alasan yang pertama yaitu untuk mengontrol bisnis. Jadi dengan adanya rencana bisnis, kita dapat menentukan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, sehingga kita pun dapat menyusun prioritas operasionalnya. Sudah lazim kalau manusia itu banyak maunya, termasuk dalam pengelolaan bisnis. Kemudian yang kedua, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi setiap eranya, pasar itu memiliki kecenderungan-kecenderungan kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya, pada tahun 2010-an, One Direction itu memang sangat berpengaruh. Segala hal yang berbau One Direction itu akan laris. Akan tetapi, lain halnya sekarang, apa saja yang berbau BTS itu bisa jadi tren terbaru. Dengan membuat, menyesuaikan, dan melihat pada rencana bisnis, para pemilik bisnis dapat mengulik peluang inovasi baru yang sesuai dengan minat pasar. Yang ketiga, yaitu bentuk manajemen risiko. Jadi, risiko dan kesalahan biasa terjadi termasuk dalam sebuah bisnis. Risiko dan kesalahan kecil masih oke lah sebagai media pembelajaran. Namun, kesalahan besar yang berujung gagalnya bisnis, kita harus menanti terlebih dahulu.
Meski kata rugi seharusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi pemilik bisnis, tetapi tetap harus diminimalkan. Dan yang keempat, itu modal untuk mencari modal. Jadi rencana bisnis, apalagi yang sangat komprehensif, itu merupakan sebuah modal untuk mencari tambahan modal dan menarik berbagai investor. Kemudian mengapa kita perlu disusun bisnis plan? Nah, di sini ada 8 alasan dan tujuan kenapa kita harus menyusun sebuah bisnis plan. Kita bisa pahami dan mengartikan sebagai latihan bagi kita semua. Selanjutnya, alasan kenapa harus disiapkan sebuah bisnis plan. Yang pertama, bisnis itu merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasional bisnis. Ini menolong kita atau menolong seorang wirausaha agar tetap kreatif, konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam berbisnis. Yang ketiga, bisnis plan ini juga merupakan sebuah alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, penyandang dana. Dengan adanya bisnis plan, itu membuat mereka mengerti tujuan dan cara mengoperasionalkan sebuah bisnis. Yang keempat, ini akan membuat seorang wirausaha itu sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Yang kelima di sini membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau. Di sini ada beberapa tujuan dalam menyusun bisnis plan. Yang pertama, yang mana menyatakan kita itu sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Kita yakin akan keberhasilan usaha itu dan juga harus meyakinkan orang lain untuk tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan kita. Kemudian yang kedua, untuk mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Yang ketiga, kita dapat mengundang orang-orang tertentu yang berpotensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja, untuk bergabung berbisnis, bekerja sama dengan kita. Yang keempat, untuk melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, kita menjual perusahaan kita ke sebuah perusahaan besar, maka perusahaan besar tersebut harus membaca bisnis plan kita terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu untuk menjamin adanya fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan bertumbuh makin lama makin kompleks sehingga bisnis plan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Di sini juga ada 2 fungsi penting bisnis plan, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, baik dari perencanaan, pengelolaan maupun evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Jadi, bisnis plan di sini juga berguna sebagai sebuah proposal bagi kita seorang wirausaha untuk mencari bantuan dana ataupun modal. Kemudian di sini, mengapa terjadi sebuah kegagalan dari bisnis plan? Nah, di sini bisnis plan yang kurang baik itu akan memang menyebabkan sebuah kegagalan di kemudian hari. Itu karena beberapa faktor. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha itu kurang masuk akal. Jadi pengusahanya di sini kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis. Yang ketiga, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya sendiri. Yang terakhir yaitu konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pandemi Corona memaksa kita untuk melakukan perubahan dari yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan,
menjadi sadar akan hal itu. Dari yang tidak tahu sakit menjadi takut sakit. Dan dari segi ekonomi yang tentunya mempengaruhi hidup orang banyak, dari yang awalnya banyak pemasukan menjadi menurun. Di situasi saat ini, kita harus beradaptasi agar bisnis kita bisa terus bertahan. Kita harus memahami bagaimana pandemi ini juga mempengaruhi perubahan perilaku konsumsi bagi orang sekitar. Dengan begitu, maka bisnis kita pun bisa berdiri di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Nah, di sini bagaimana cara merencanakan suatu bisnis di masa pandemi? Yaitu yang pertama, menyusun strategi bisnis baru. Strategi bisnis ini kita lakukan setelah mengamati perubahan perilaku konsumen. Misal, untuk saat ini dari yang awalnya terbiasa di rumah, maka sekarang sering di rumah karena anjuran untuk tetap di rumah, kerja di rumah, ataupun aturan pemerintah seperti PSBB. Dengan adanya himbauan untuk tetap di rumah, maka situs online atau sosial media pun menjadi senjata yang bagus dalam mempromosikan barang. Selain itu, melihat situasi seperti saat ini, di mana semua serba sulit, melakukan pemotongan harga ataupun donasi menjadi salah satu faktor penting karena sebagian besar pembeli melakukan pembelian karena faktor emosional ketimbang rasional. Atau jika keuangan tidak begitu, maka kita bisa membuat konten sosial media yang berkaitan dengan kepedulian akan bahayanya wabah COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu menyusun perencanaan keuangan. Ketika masa pandemi, perencanaan keuangan merupakan faktor yang sangat penting agar bisnis tidak menjadi kalang kabut. Apalagi banyak perusahaan yang menurun pendapatannya di kala masa pandemi seperti saat ini. Perencanaan itu tentunya menyangkut prioritas seperti pengeluaran dalam hal gaji karyawan, biaya operasional ataupun dalam branding atau promosi. Terutama untuk saat ini, pastikan kita harus berada di mode survive bukan di mode attack dengan melakukan efisiensi biaya. Dalam situasi saat ini, kalau bisa alihkan untuk modal dalam berbisnis, maka kita harus bisa menyusun rencana keuangan kita dengan baik terutama dalam bentuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun aturan kerja karyawan yang baru. Nah, dalam hal ini, dengan diberlakukannya kampanye social distancing atau physical distancing demi memutus penyebaran virus, maka perlu untuk dibuatkan aturan kerja baru. Misalnya dengan kerja di rumah, itu memanfaatkan sosial media yang untuk berinteraksi baik dengan konsumen atau sesama karyawan, terutama untuk menyusun perencanaan kerja baru. Dan tentunya, kalaupun harus masuk ke kantor, maka kita harus menetapkan beberapa aturan-aturan baru yang mewajibkan para karyawan untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan manajemen risiko. Beberapa perusahaan dikabarkan tumbang di masa pandemi saat ini. Namun ada hal yang bisa kita pelajari dari sana, yaitu bagaimana kita bisa menganalisa setiap resiko yang mampu merusak atau membahayakan bisnis kita. Salah satunya adalah pandemi corona seperti saat ini. Adapun beberapa strategi manajemen risiko, yakni menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, mengurangi potensi risiko, dan mengalihkan pengelolaan risiko, serta kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Salah satu contoh dari ini misalnya memberlakukan asuransi kepada perusahaan kita. Tentunya untuk memberikan perlindungan akan usaha kita dari berbagai risiko kecelakaan kerja atau musibah. Misalnya kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, asap, kerusuhan, pembongkaran maupun tanah longsor. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan jaminan atas kecelakaan kerja seperti kematian atau cacat, tetap bertanggung jawab tetap bagi bertanggung
atau anggota keluarga. Kemudian, kapan saat yang tepat bagi pemilik bisnis untuk membuat rencana bisnis? Nah, bisnis plan di sini memang harus dibuat di awal ketika kita mulai berbisnis. Dengan demikian, kita jadi punya bekal data dan informasi lengkap mengenai industri yang hendak kita masuki. Fakta dan data inilah yang akan menjadi pedoman bisnis mengoperasikan bisnis kita. Namun, di tengah prosesnya, kadang kita juga perlu menyesuaikan rencana bisnis yang telah dibuat. Terutama jika terkait dengan kondisi yang berubah seperti saat pandemi ini. Kita harus melakukan adaptasi bisnis agar tetap relevan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan kondisi yang tidak sama lagi seperti sekarang. Buat bisnis plan yang baru, yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Bagaimana cara kita untuk menyusun bisnis plan? Yang pertama, kenali bisnis. Jadi, pelajari dan pahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk potensi dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Dalam tahap ini, kita bisa menggunakan teknik analisis SWOT. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Dengan mengenali bisnis yang dimiliki, kita akan mengetahui langkah seperti apa ke depan dan memahami setiap risiko yang mungkin bisa terjadi. Yang kedua, yaitu tentukan arah. Pandangan yang terarah mengenai tujuan dan sasaran perusahaan memang harus dimiliki seluruh pembisnis. Dengan adanya arah yang jelas, maka kita tidak akan kesulitan nantinya dalam merancang alur dari rencana bisnis tersebut. Kita harus membuat sebuah tujuan dan sasaran bisnis yang jelas dan terarah agar dapat mencapainya dengan lebih mudah. Yang ketiga, yaitu kita harus menentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis plan yang tepat, kita bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Seperti itu. Misalkan target bisnis plan adalah klien, maka kita harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Kemudian, kita menulis rencana bisnis. Nah, jika kita sudah memahami ketiga langkah tersebut, maka kita bisa langsung menuliskan rencana bisnis sebagaimana hal-hal yang telah tertulis di bawah ini, seperti itu. Di antaranya misi bisnis, ringkasan efektif, penawaran, dan lain sebagainya. Kendala dalam menyusun rencana bisnis di sini sangat bermacam-macam sekali, yaitu adanya ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Kemudian yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Kemudian yang ketiga, lemahnya informasi karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi. Maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam sebuah teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. Kemudian yang selanjutnya yaitu terlalu berfokus pada masa kini, kemudian terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan, dan yang terakhir memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Di sini terdapat masalah-masalah yang sering dijumpai dalam penyusunan sebuah rencana bisnis. Yang pertama, masalah organisasi perusahaan. Jadi walaupun perusahaan kecil sekalipun tetap mempunyai bentuk atau hukumnya. Yang kedua, masalah modal keuangan. Setiap manusia pasti sudah pernah berurusan dengan uang. Demikian pula halnya dengan sebuah perusahaan, apakah sudah diketahui besarnya modal yang diperlukan untuk membuka bisnis usaha seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah hukum.
Jadi, sama halnya dengan setiap warga negara, para pengusaha pun juga dibebani berbagai kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena hal-hal ini pun harus dipersiapkan dan diketahui seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu berasal dari masalah pribadi sendiri. Jadi, faktor utama yang akan menentukan usaha yang diinginkan itu adalah masalah dari pribadi sendiri. Jadi memiliki modal hasil tabungan dan keinginan saja belum cukup. Masih diperlukan hal-hal lain yang di dalam diri itu merupakan persyaratan dasar demi berhasilnya bisnis usaha kita. Yang terakhir yaitu masalah kesempatan usaha, seperti itu. Kemudian dalam hal ini, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan terlalu memaksa untuk membuat rencana bisnis yang sempurna, karena sebuah rencana bisnis yang sukses di atas kertas tidak menjamin akan sukses dalam sebuah kenyataan. Kita harus membuat rencana bisnis yang terbaik, tetapi jangan terlalu membuang energi di situ. Jadi simpanlah energi yang besar untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sebenarnya. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perencanaan bisnis atau business plan. Semoga bermanfaat dan kita bisa menyusun bisnis plan dengan baik dan bisa melaksanakan usaha sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetaplah berpikir positif dan tetap semangat. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut pada mata pelajaran selanjutnya dan dengan topik-topik yang baru dan menarik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.